Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ropiadi Abi Hilwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan kembali membahas tema-tema seputar sosial dan juga di dunia pendidikan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul peluang sukses anak MIPA lebih besar dari anak IPS, mitos atau fakta. Tema ini saya ambil dari sebuah tulisan saya di blog kompasiana.com/ropiadi1930. Baiklah para sahabat sekalian, berbicara jurusan MIPA dan IPS bagi anak-anak yang masih berstatus sebagai siswa, terutama di SMA atau juga barangkali ada yang di aliyah, tentunya ada sedikit pro kontra, apakah MIPA yang lebih besar peluang suksesnya ataukah IPS. Ini sudah menjadi suatu hal yang katakanlah turun-temurun sejak dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kurikulum 2013 penjurusan untuk para siswa atau peserta didik yang duduk di bangku SMA ataupun aliyah sudah dilakukan sejak mereka duduk di kelas 10 atau pada awal mereka masuk SMA atau aliyah. Sebuah satuan pendidikan atau sekolah dapat menentukan kriteria penjurusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum di SMA atau MA. Di dalam Permendikbud tersebut diatur mengenai pemilihan kelompok peminatan atau penjurusan didasarkan pada nilai rapot ketika mereka di SMP atau MTS, kemudian didasarkan pula pada nilai ujian nasional, rekomendasi guru bimbingan dan konseling, dan juga hasil penempatan ketika mendaftar di SMA, dan juga didukung oleh hasil tes bakat minat oleh psikolog. Selain itu, penjurusan juga bisa mempertimbangkan aspek proporsionalitas jumlah siswa per rombongan belajar pada tiap jurusan dan kecenderungan minat siswa yang bersangkutan. Salah satu yang menjadi permasalahan di sebuah sekolah adalah tidak proporsionalnya antara jumlah peminat MIPA dan IPS. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke jurusan MIPA dan berusaha pindah jurusan ketika tahu bahwa anaknya ditempatkan di IPS. Tidak jarang dari orang tua tersebut memaksakan kehendaknya kepada sekolah, bahkan kepada anaknya sendiri, agar anaknya bisa masuk di jurusan MIPA. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggapan yang kurang tepat terkait jurusan MIPA dan IPS. Beberapa anggapan yang kurang tepat terkait jurusan MIPA dan IPS diantaranya: yang pertama, anak MIPA lebih pandai dari IPS. Anggapan ini tidak benar. Kalau anak MIPA itu lebih pandai dari IPS, parameternya apa? Tidak semua anak MIPA memperoleh nilai tuntas pada tiap bidang studi. Sebaliknya, banyak anak IPS yang memiliki nilai ketuntasan pada seluruh bidang studinya. Berbicara pandai, alat ukurnya bukan saja skala nilai intelijen quotient atau IQ, namun juga harus mempertimbangkan nilai kecerdasan lainnya, termasuk emotional quotient. Yang kedua, jurusan kuliah yang bisa dimasuki anak MIPA lebih banyak dari anak IPS. Sebenarnya jurusan khusus anak MIPA jumlahnya tidak lebih banyak dari jurusan yang bisa dimasuki anak IPS. Anak MIPA memang umumnya menyeberang ke jurusan IPS atau humaniora lewat program IPC. Tapi bukan berarti pilihan jurusan kuliah anak IPS itu sempit. Justru jurusan-jurusan IPS adalah jurusan yang menarik hingga anak MIPA ingin turut bersaing mendapatkannya. Perlu kita ingat bahwa saat ini di jurusan IPS dipelajari mata pelajaran lintas minat, sehingga anak IPS dapat juga mempelajari mata pelajaran MIPA seperti biologi, kimia, atau bahkan fisika. Hal ini menjadi bekal bagi mereka manakala nanti mereka menyeberang ke jurusan MIPA atau Saintek ketika mendaftar di perguruan tinggi. Yang ketiga, jurusan IPS itu pelajarannya mudah. Beban pelajaran MIPA dan IPS sebenarnya sama, yang membedakan adalah fokus belajarnya. Anak MIPA mempelajari ilmu-ilmu eksakta yang melibatkan banyak hitungan dan mengandalkan nalar dan logika.
Sedangkan anak IPS diajarkan untuk mengembangkan kemampuan analisa dan kepekaan terhadap fenomena sosial. Tidak ada yang lebih mudah dari semua jurusan yang tersedia. Mudah atau sulitnya sifatnya relatif, tergantung penyikapan setiap orang. Buat anak MIPA, belajar sejarah dan geografi bisa membuat mereka pusing. Namun bagi anak MIPA lebih mudah menghitung debit air mengalir dalam pipa dan menghafal tabel periode unsur. Untuk anak IPS, pelajaran MIPA memang terlihat memusingkan, tetapi ini karena mereka memang tidak diajarkan menghitung kelembaban relatif ataupun optika fisis. Yang keempat, pelajaran IPS itu bisa dipelajari sendiri. Banyak orang menyangka pelajaran IPS bisa dipelajari sendiri, tak perlu menghabiskan waktu 3 tahun untuk mendalaminya. Sekilas pelajaran di jurusan IPS memang bisa dipelajari tanpa harus bergelut dengan setiap hari. Namun anak-anak yang berasal dari MIPA baru akan merasakannya kapan nanti tatkala mereka sudah kuliah di jurusan IPS. Anak-anak MIPA yang kuliahnya di jurusan IPS sering canggung saat harus membuat analisa dan mengemukakan pendapat. Berbeda dengan anak IPS yang memang sudah punya bekal pengetahuan sejarah dunia, teori demokrasi dan tata negara, sampai bagaimana manusia berinteraksi satu dengan lainnya. Yang kelima, peluang sukses anak MIPA lebih besar dari anak IPS. Kesuksesan seorang anak bukan ditentukan oleh jurusannya MIPA atau IPS, namun lebih ditentukan oleh seberapa besar anak tersebut memiliki semangat yang tinggi dan komitmen selama belajar di SMA atau Alia. Segala keputusan pada akhirnya kita kembalikan kepada aturan yang berlaku. Satu yang pasti, tidak semua mitos yang kita dengar tentang jurusan MIPA atau IPS itu sesuai kenyataan. Para orang tua tidak sepatutnya memaksakan kehendaknya kepada sekolah atau bahkan anaknya sendiri. Karena keputusan sekolah merupakan sebuah keputusan tepat. Telah melakukan penempatan kelas baik itu MIPA, IPS maupun bahasa berdasarkan pertimbangan yang matang dan demi masa depan siswa yang bersangkutan. Para sahabat sekalian, khususnya kalian yang masih berstatus sebagai siswa atau peserta didik di bangku SMA atau Alia, mudah-mudahan apapun jurusan kalian hari ini, baik MIPA ataupun IPS ataupun bahkan bahasa, semua kalian ikuti dengan penuh semangat sehingga pada akhirnya segala cita-cita kalian dapat terwujud dan terlaksana dan kelak kalian akan menjadi pemimpin tidak hanya bagi diri kalian namun juga bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Demikian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.